rekan saya Muhammad Saiful. Di sini kami akan melakukan sesi wawancara untuk tugas AIK 3 bersama dengan Pak Widodo. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Sejak kapan Bapak bergabung dan aktif di Muhammadiyah, serta apa yang melatar belakangi memilih Muhammadiyah sebagai media dakwah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiarto Widodo, biasa dipanggil Widodo, dan saya berkiprah di Muhammadiyah ini memang sudah cukup lama. Kalau di ranting metode dan sini ya, ranting itu sejak 2006 itu ranting di sini saya dan teman-teman kita mendirikan ranting ya, ranting Muhammadiyah metode ini. Jadi kalau jauh sebelum itu saya juga sudah aktif di Muhammadiyah daerah ya, untuk pemuda ya. Pada waktu itu di pemuda tahun 1998 ke atas ya. Jadi tahun sampai 2004 itu saya sudah berkiprah di pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah tingkat kabupaten. Kemudian tahun 2006 saya beserta teman-teman mendirikan Muhammadiyah Ranting Metodenya 2006. Ya, jadi pada waktu itu anggotanya itu yang hadir kita adakan pertemuan pertama itu ada 7 orang dan 7-7-nya jadi pengurus semua. Jadi ketua, sekretaris sampai dengan anggota-anggota pimpinan itu. Kemudian yang melatar belakangi saya bermuhammadiyah adalah pertama bahwa Muhammadiyah ini adalah dikenal sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan dari sana itu memang punya cita-cita luhur yang sampai sekarang mungkin belum banyak bisa dinikmati secara 100%, tapi progresnya sudah jelas, yakni membangun masyarakat Islam yang sebenarnya. Kenapa perlunya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya? Karena masyarakat Islam di kita ini kan dulu awal mulanya kan di sini banyak yang namanya Islam KTP ya, Islam abangan ya. Islam tapi nggak menjalankan syariat Islam. Nah, ini kehadiran Muhammadiyah ini mencoba mendekatkan lagi umat masyarakat itu kepada ajaran yang sebenarnya. Seperti itu, maka itulah yang melatar belakangi saya diantaranya berkiprah di Muhammadiyah, karena dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar bisa menjadikan masyarakat Islam yang sebenarnya bisa berproses ya, berprogres ya. Meskipun tantangan tidak mudah ya, karena yang dihadapi masyarakat yang kompleks ya, jadi tidak mudah. Jadi itu kenapa ataupun yang melatar belakangi saya bermuhammadiyah, karena melihat kondisi masyarakat itu yang dalam beragamanya ya, ini memang belum benar-benar sepenuhnya membawa syariat ataupun melaksanakan apa yang jadi ajaran Islam itu sendiri. Jadi meskipun saya juga nggak bisa saya sendiri, tapi harus bersama-sama. Yang kedua adalah dengan berorganisasi kita itu akan kuat. Nah, ini juga perintah dengan Al-Quran, itu perintah Allah, itu kan sudah jelaskan. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu jadi kamu sekalian adalah umat yang baik ya. Tidaklah ada di antara kamu ya wa takum minkum ummatun sebagai umat ataupun umat yang memiliki jamiah gerakan yang menekankan ke dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Itu ya. Jadi yang kedua memang dengan organisasi itu segala program kegiatan insya Allah bisa berjalan. Beda dengan orang
berniat baik, ya, beramal baik, tapi dia sendirian. Jadi lebih beda dengan yang beramal, bermuamalah itu dengan sebuah wadah organisasi dakwah. Itu ya, ya mungkin itu dua itu ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja pengalaman organisasi atau jabatan yang pernah Bapak jalani di Muhammadiyah atau organisasi otonom Muhammadiyah? Ya, jadi saya pengalaman di Muhammadiyah itu pernah pertama kali saya terjun di AMM namanya, Angkatan Muda Muhammadiyah. Itu di kampung saya di Jukun, Mundiran Atas. Kemudian setelah itu saya berkiprah di PCM, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jukun ya. Itu juga sampai di sana jabatannya saya di bidang lembaga pengkajian dan pengembangan, Litbang ya, penelitian dan pengembangan. Maka salah satu produk yang saya terbitkan dalam proses atau sebagai Litbang itu saya menerbitkan buletin yang namanya Buletin Darussalam, ataupun semacam media dakwah dan informasi Darussalam. Nah ini karena pada waktu itu merupakan media buletin satu-satunya yang ada, maka akhirnya diangkat sampai ke level daerah. Jadi namanya buletin Darussalam. Terus kemudian setelah saya selesai di daerah, saya kemudian di pemuda itu ya, di cabang Muhammadiyah cabang Dukun. Kemudian saya naik masuk ke pemuda Muhammadiyah daerah ya. Di sana saya sebagai wakil bendahara. Kemudian nggak berapa lama saya dimasukkan masuk di kepengurusan pimpinan daerah Muhammadiyah, yakni itu di lembaga pustaka dan informasi. Nah, itu kan lembaga pustaka informasi diantaranya juga mengembangkan media dakwah. Pada waktu itu termasuk Darussalam itu yang kita kembangkan di sana sampai 3 atau 4 tahunan. Setelah itu di daerah saya terus karena pekerjaan saya di pegawai negeri, saya pindah tugas. Akhirnya saya tidak lagi di lembaga pustaka dan informasi. Kemudian pada kesempatan berikutnya di daerah saya masuk ke LPPK. Ya, LPPK tahu? LPPK itu lembaga pengawas dan pembina keuangan. Jadi sampai sekarang saya bersama 5 atau 6 orang lainnya, termasuk dari guru-guru di UMM itu juga terlibat di situ. Itu saya sampai sekarang masuk di LPPK, saya sebagai sekretaris. Nah itu kemudian tugasnya apa LPPK itu adalah membina. Yang pertama memberikan pembinaan amal usaha Muhammadiyah. Jadi amal usaha Muhammadiyah itu kan ada pendidikan, ada kemudian di samping pendidikan ada lagi pondok pesantren, kemudian majelis kesehatan, terus kemudian ada lagi yang namanya majelis kesejahteraan sosial, ya, majelis ekonomi. Nah dari 5 AUM inilah BPK berkiprah di situ untuk mengkaji, memberikan pembinaan atas pengelolaan keuangan. Jadi sudah kita lakukan di berbagai AUM itu kita lakukan pembinaan. Setelah lakukan pembinaan, maka tahap berikutnya ada pengawasan. Sejauh mana hal yang sudah kita bina itu dijalankan. Hanya kita lakukan pengawasan berikutnya. Yaitu bentuknya pengawasan apa? Bentuknya pengawasan adalah audit. Kita melakukan audit keuangan AUM itu atau pendidikan atau SMA, SMP, SD dan seterusnya itu kita audit. Saya di Ranting sini
mendirikan ranting Muhammadiyah Magetan. Itu saya sebagai ketuanya sampai tahun 2024. Ketua paling lama dari 2006 sampai 2024, ketua paling lama di sini. Nah itu terus sekarang saya di ranting sini juga masih masuk di wakil ketua yang membidangi ekonomi dan jadi membidangi masalah ekonomi ya, ekonomi dan pendidikan. Jadi ekonomi dan pemuda olahraga ya, ekonomi dan pemuda olahraga itu. Kemudian setelah di samping di ranting, saya juga masuk di cabang Mertoyudan. Jadi Muhammadiyah cabang Mertoyudan. Cabang itu Muhammadiyah itu kan, kalau cabang itu kan tingkat kecamatan ya. Itu cabang Muhammadiyah Mertoyudan. Saya di sana mendapat tugas sebagai majelis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Di antara programnya adalah kita mengadakan program pelatihan sejenis kayak LPK itu ya. Kemudian ada juga program pendataan UMKM. Kemudian pendataan petani peternak. Itu kita coba kita inventarisir. Itu. Jadi kalau tanya jabatannya saya itu, jadi dari tingkat ranting sampai daerah ada, jadi memang super sibuk ya. Itu, iya Mas ya. Terus lanjut ke yang ketiga, program atau kegiatan apa saja yang rutin Bapak ikuti selama menjadi bagian dari Muhammadiyah? Ya. Ya diantaranya yang sudah biasa kita lakukan adalah pengajian akad pagi. Ya. Pengajian akad pagi ini diadakan di Masjid Al-Majirin Rajina. Dulu kita dapat wakaf sebesar 150 luasnya. Langsung oleh pihak yang mewakafkan itu minta untuk dibuatkan tempat ibadah dan TPQ, ya gedung TPQ. Nah, sekarang sudah jadi, sudah ada masjidnya, sudah ada gedung TPQ-nya. Yang sekarang gedung TPQ itu kita jadikan sebagai gedung kantor ranting ataupun sebagai aula pertemuan. Nah, di sana setiap akad pagi di masjid itu ada pengajian akad pagi rutin jam 6 sampai jam 7. Nanti kalau masih mau ingin ikut bisa nanti bergabung jam 6 sampai jam 7. Kemudian di samping itu program berikutnya adalah ini kajian selapan. Jadi kajian selapan ranting itu di sini diselenggarakan setiap akad kliwon. Jadi nanti kalau misalkan hari akad kliwon ternyata berbarengan dengan acara lain, biasanya menyesuaikan. Nah, itu dari penyelenggaraannya adalah dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah, dari anggota pimpinan ataupun jamaah. Nah, sekali waktu ditarik ke aula di kantor, aula kantor PRM ya, pimpinan ranting Muhammadiyah. Tapi yang lainnya itu dari rumah ke rumah. Jadi itu secara rutin programnya. Program bidang dakwah itu yang maksud dakwah. Kalau program bidang ekonomi, kami mencoba mengembangkan yang namanya produk kemasan air minum kemasan, yaitu segarmu. Di situ masih ada ya, segarmu. Itu kita berikan untuk kita layani untuk kepentingan atau keperluan masyarakat ya, Muhammadiyah dan Muhammadiyah, termasuk kepentingan organisasi. Kita sampaikan. Itu yang ekonomi. Kemudian kalau yang lainnya lagi, kita lagi mencoba mengembangkan yang namanya budidaya ayam kampung. Nah, itu memang lagi kita coba, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik.
Terus yang berikutnya lagi di samping itu untuk kegiatan dakwah ini juga ada lagi yang namanya kegiatan pengajian Jumat sore. Pengajian Jumat sore itu selama ini berjalan di bulan Ramadan, tapi nanti akan kita selenggarakan di luar Ramadan. Nah, itu kita adakan tiap Jumat sore, ya jam segini. Itu yang kita lakukan. Kemudian ada lagi program pengumpulan dana lazismu, ya. Jadi melalui kaleng apa? Kaleng lazismu itu kita bagikan ke warga Muhammadiyah yang berkenan, kita bagikan. Nanti setiap bulan sekali itu kita ambil, kita hitung. Nah, ya lumayan juga. Rata-rata setorannya itu bisa di atas 1,5 sampai 2,5. Nah itu jadi agak lumayan. Nah kemudian dari dana itu yang kita setorkan ke lazismu itu bisa juga nanti kita ambil atau kita mengajukan permohonan untuk keperluan pembiayaan program dakwah di Banten. Artinya balik lagi ya, meskipun hanya sekian persen tapi bisa terbantu dari itu. Jadi artinya program kegiatan dakwah bisa berjalan dengan bantuan dana itu. Nah itu mungkin itu yang program-program yang sedang kita kembangkan, kita jalankan di samping ya program-program yang menjadi instruksi dari cabang ya, itu. Ada lagi? Ya cukup. Oke, saya akan melanjutkan sesi wawancara dari Mas Hengki tadi. Untuk pertanyaan keempat, yaitu selama aktif di Muhammadiyah, pengalaman apa yang paling berkesan atau memberikan pelajaran berharga bagi Bapak Widodo ini? Ya. Nah, terima kasih. Selama berkiprah di Muhammadiyah memang banyak sekali ya namanya suka dukanya ya. Jadi senang dan tidak senangnya, tapi lebih banyak sebenarnya senangnya ya, karena pertama-tama kita bisa bersilaturahmi, berkumpul ya bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Hal mana kalau kita istilahnya silaturahmi sendirian kan perlu waktu, tapi ini cukup dalam satu wadah, satu tempat, satu lokasi, satu waktu bisa bertemu. Ini salah satu yang menyenangkan. Kemudian kebersamaan untuk saling memberi ilmu itu juga muncul dari situ. Kemudian ketika kita misalkan kayak kegiatan di daerah ya, kita datang ke AUM itu kita rasanya kayak senang sekali itu karena mereka tuh merespon ya. Begitu kita datang itu responnya bagus ya. Itulah rata-rata yang menyebabkan kita juga menjadi senang dalam ikut terlibat dalam organisasi Muhammadiyah. Jadi artinya kalau kita istilahnya salah ada yang diingatkan, apabila kita bisa memberikan orang lain semangat itu, kita juga menjadi satu hal yang positif. Jadi artinya gini, ketika kita punya ide gagasan dan ide gagasan itu ternyata memberikan manfaat, itulah suatu kebanggaan atau suatu kebahagiaan atau yang memberikan kesenangan. Artinya yang kita sampaikan itu memberi manfaat. Sebagai contoh misalkan dalam kegiatan di Ranteng itu ada yang namanya konfirmasi ya, konfirmasi. Jadi setiap kali ada undangan itu konfirmasi. Nah, fungsinya konfirmasi ini adalah untuk mengetahui orang-orang atau jamaah kita ini hadir atau tidak misalkan dalam suatu kegiatan.
kalau tidak adil sebabnya apa, rasanya apa. Maka kalau ketika tidak ada ketika kita konfirmasi sama sekali nggak ada respon, biasanya kita kunjungi silaturahmi, kita tahu ya. Itu. Nah ini ternyata bisa diikuti oleh yang lain, berarti kan bisa menjadi sesuatu yang inspiratif ya. Nah kemudian yang berikutnya lagi, kalau di Muhammadiyah itu semangat untuk berinfak ya, itu juga tinggi ya, semangat berinfak. Jadi tanpa kita bisa membandingkan dengan tempat lain. Di Muhammadiyah itu meskipun jamaahnya sedikit, tapi alhamdulillah infaknya juga lumayan ya, biasanya di beberapa tempat lumayan. Itulah yang memberikan rasa yang membuat kita bangkit semangat. Seperti kayak pengajian ya, pengajian itu kan infaknya rata-rata bisa 2 juta sekian, sehingga kita di ranting juga berusaha bagaimana caranya bisa seperti itu. Jadi meskipun kita masih kecil, tapi dengan adanya itu kan kayak ada spirit itu bisa bagus, besar infaknya. Itu kita mencoba nanti akan pakai metode model yang mereka kembangkan coba kita tiru. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Bapak apa peran Muhammadiyah dalam membangun masyarakat dan menghadapi tantangan di era saat ini? Ya. Jadi peran Muhammadiyah dalam rangka menghadapi kondisi sekarang ini memang sangat signifikan. Seperti saya sampaikan tadi, dalam sisi dakwah yang Muhammadiyah berusaha bagaimana masyarakat itu benar-benar Islam yang sebenar-benarnya. Artinya Islamnya itu Islam yang KTP, yang Islam abangan itu meskipun nggak tepat ya, mudah-mudahan bisa semakin sedikit ya. Yang Islam hanya KTP, yang Islam hanya abangan itu sedikit. Itulah arahnya ke sana. Jadi kalau masyarakat itu Islamnya sungguh-sungguh, Islamnya itu benar-benar Islamnya sesuai ajaran ya, maka masyarakat itu akan terlindungi dalam sisi akidahnya. Secara akidahnya terlindungi. Kalau Islamnya itu benar sesuai ajaran, sesuai tuntunan, maka Muhammadiyah mencoba seperti itu, arahnya bentuknya dakwah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, sekarang kan ada kelompok tani yang warga Muhammadiyah ya, Koptan ya. Itu juga berusaha merangkul semua pihak ya, agar mereka misalkan ada kendala-kendala dalam usahanya, itu Muhammadiyah bisa menjadi menjadi sarana untuk katakanlah bertukar ilmu ya. Jadi misalkan suatu ketika kita bisa menghadirkan orang-orang yang ahli di bidangnya untuk menjelaskan, misalkan pertanian ya, penyuluh pertanian, misalkan perikanan, peternakan dan seterusnya. Nah itu, jadi Muhammadiyah itu berusaha masyarakat itu levelnya naik ya, level dari sisi dakwahnya ada, dari sisi keagamannya naik, dari sisi kesejahteraannya hidup naik. Bahkan termasuk misalkan ada kebijakan-kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat luas, misalkan kebijakan tentang di bidang pertanian misalkan. Nah, itu Muhammadiyah bisa jadi ikut menjadi advokasi, melakukan mengkritisi ya, ikut mengkritisi kebijakan-kebijakan itu sekiranya itu merugikan masyarakat petani misalkan. Itu jadi
peran Muhammadiyah ya, itu dalam masyarakat itu biaranya dia seperti itu. Jadi bisa mengembangkan, bisa mengembalikan masyarakat secara bertahap itu dari sisi keagamaannya. Agamanya semakin baik, jamiahnya semakin kokoh, kuat. Kemudian dari sisi ekonominya, kesejahteraannya ini juga meningkat. Ya memang semuanya memang perlu proses, ya. Jadi kelompok-kelompok tani yang dibina Muhammadiyah juga akan proses ke sana. Begitu ya. Untuk pertanyaan terakhir yaitu apa pesan dan motivasi Bapak bagi generasi muda khususnya mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Muhammadiyah agar dapat berkontribusi bagi Muhammadiyah dan masyarakat. Ya, terima kasih. Ya, pesan yang kita sampaikan kepada generasi muda itu adalah yang tidak kalah penting adalah generasi muda itu sekarang harus meskipun dari sisi ilmu dicari, tapi dari sisi keagamaan ini juga jangan dilupakan. Jadi artinya generasi muda sekarang ya ada iman, ada ilmu, ya, memiliki iman dan memiliki ilmu. Adalah ilmu yang setinggi-tingginya, iman sekuat-kuatnya. Karena dengan iman dan ilmu itu, maka ketika kita menghadapi tantangan apapun, itu kita kalau kembalikan ke keimanannya, maka akan enak kita jalan. Tapi kalau misalkan tidak membersamakan keimanan, maka ketika kita mengalami kendala permasalahan itu bisa putus asa ataupun tidak ada semangat. Jadi pesan untuk yang generasi muda, mari cari ilmu yang setinggi-tingginya, dan kemudian juga jangan lupakan ilmu keagamaan ataupun tingkatan keimanan melalui berbagai kegiatan dakwah di tengah masyarakat. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah untuk generasi muda itu sekarang juga harus bisa membaca tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak sekali yang sekarang itu kadang-kadang tidak artinya mengabaikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah itu kan memiliki bisa memberikan tanda-tanda kekuasaan itu banyak sekali kalau kita mau lihat gitu. Jadi kondisi yang namanya gempa bumi itu juga tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian terjadinya banjir itu juga tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, banjir itu bisa juga karena memang manusia sendiri yang tidak bisa mengelola alam. Itulah, jadi pemuda harus bisa membaca tanda-tanda kekuasaan. Terus yang berikutnya lagi jangan pernah lelah untuk ngaji, anak muda. Jangan pernah lelah untuk ngaji, berkolaborasi. Jadi silahkan sibuk mencari ilmu, tapi jangan lupakan untuk ngaji, termasuk baca Quran. Baca Quran itu, jadikanlah Quran itu menjadi kebutuhan kita. Setiap hari kita baca satu lembar tidak apa-apa, tapi satu hari kita baca. Karena nanti Quran kan yang akan menyelamatkan kita di antara menjadi teman kita nanti. Ya, jadi yang pertama pemuda itu juga harus mencari ilmu setinggi-tingginya, tapi juga harus memperkokoh keimanannya.
Yang kedua, pemuda itu harus bisa membaca tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini kok begini, berarti ini begini, itu bisa mengkaji. Yang ketiga adalah pemuda itu harus sekaligus mencari ilmu, tapi jangan lupakan ngaji, termasuk baca Quran. Itu ya. Jadi paling tidak itu untuk generasi muda agar dalam bergerak di masyarakat itu memberikan manfaat. Ya. Jadi pemuda itu yang bagus ataupun umat yang bagus itu adalah umat yang memberikan manfaat bagi orang lain ataupun umat lainnya. Jadi kalau kita mau di Muhammadiyah itu memang ya namanya Muhammadiyah itu kan pengikut Muhammad, pengikut Muhammad. Jadi pengikut Muhammad itu artinya ittiba pada Nabi. Ya. Jadi apa yang diajarkan Nabi kita laksanakan, apa yang tidak diajarkan kita hindari. Jadi anak muda harus bisa melihat ini di masyarakat itu memang kegiatan seperti ini jadi dituntunkan sama Nabi tidak. Itu pemuda harus bisa berpikir ke situ. Dan sampai nanti kita ikut-ikutan saja, tapi nggak tahu sebenarnya. Jadi itulah yang kita pesankan. Itu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian sesi wawancara kami pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Widodo atas waktu, pengalaman serta ilmu yang telah dibagikan kepada kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kami, khususnya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah, untuk terus berkontribusi bagi Muhammadiyah dan masyarakat. Kami juga mohon maaf apabila selama proses wawancara terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.